dan Roh Kudus. Semoga Allah yang Maha Kuasa, semoga damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat sore menjelang malam, saudara-saudara sekalian. Kita berkumpul di sini dan merasa seperti para rasul yang terakhir kalinya makan bersama Yesus sebagai sahabat-sahabatnya yang terdekat. Kita rayakan perjamuan Tuhan sebagai pelaksanaan kehendak-Nya yang terakhir. Ini bukanlah suatu tugas yang menyedihkan, melainkan suatu perjamuan yang menggembirakan karena merupakan ungkapan cinta kasih yang luhur. Roti yang satu dan piala yang satu mempersatukan kita dalam cinta kasih-Nya. Kita kenangkan malam saat Yesus menyerahkan dirinya untuk wafat di salib. Inilah misteri cinta kasih Allah kepada kita yang tidak terbatas. Marilah mendahului perayaan keselamatan ini dengan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu, Engkau mengadakan Ekaristi di mana Engkau mengorbankan diri-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu, Engkau mengadakan Ekaristi di mana Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo.
Bapa kami Maha Pengasih dan Maha Penyayang, petang hari ini kami merayakan perjamuan Maha Kudus. Perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus kepada gerejanya sebagai kurban baru sepanjang masa. Pada malam Ia menyerahkan dirinya. Kami mohon semoga kami Kau perkenankan menimba cinta kasih dan hidup melimpah dari misteri agung ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja, warta Sabda Tuhan dari kitab suci. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tula kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan
akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Saudara sekalian yang terkasih, setiap tokoh besar di dunia ini punya kata kunci yang menjadi tanda pengenal atau identitas dirinya. Bila Anda mau mengenal tokoh tertentu, kenalilah kata kuncinya. Mau mengenal Mahatma Gandhi, kata kuncinya adalah ahimsa, non-violence, tanpa kekerasan. Mau mengenal Soekarno, kata kuncinya adalah revolusi. Mau mengenal Jokowi, kata kuncinya adalah kerja, kerja, kerja.
Begitu seterusnya. Bagaimana dengan Yesus? Apa kata kuncinya? Mungkin kita tidak akan percaya atau menyangkanya, sebab kata kunci itu bukanlah kata yang hebat, sebaliknya amat sederhana. Tapi bukankah memang yang paling menonjol dari Yesus adalah kesederhanaannya? Ia tidak naik kuda putih atau kereta kencana ketika masuk kota Yerusalem, tapi mengendarai seekor anak keledai, tunggangan orang desa. Ketika lahir, tidak di sebuah rumah sakit bersalin yang paling canggih, tapi di sebuah kandang hewan, di sebuah palungan, tempat makan ternak. Ketika ia mau mengadakan pesta perpisahan dengan murid-muridnya, tidak disewanya sebuah gedung pertemuan yang serba wah, tapi ia pinjam sebuah kamar yang kecil di atas loteng. Orangnya sederhana, bahasanya sederhana, bahasa para petani dan orang kebanyakan. Ia berbicara tentang ladang dan pohon, tentang burung pipit dan bunga bakung. Ia juga berbicara tentang bumbu dapur, tentang ragi dan garam, sama sekali tidak ilmiah. Kata kunci itu mengenai Yesus juga kata kunci untuk mengenal Yesus juga menunjuk kepada kesederhanaannya. Apa itu? Dari banyak kata yang ia pakai, ada sebuah kata yang paling menonjol, dan kata itu ialah kata Bapa. Kata yang amat sederhana, amat biasa, sebuah kata sehari-hari, Bapa. Tapi kata yang sederhana, biasa dan sehari-hari ini diangkatnya menjadi kata sentral yang menjadi ciri pokok seluruh hidup dan ajarannya. Seumur hidupnya, tidak satu saat pun ia melupakan kata ini, Bapa. Saudara sekalian, Yesus memahami seluruh maksud kedatangannya ke dunia ini sebagai yang diutus Sang Bapa. Seluruh misinya di dalam dunia ini sejak kelahiran sampai kematiannya adalah menaati kehendak Sang Bapa. Dan kini setelah tugasnya selesai, Yesus harus beralih dari dunia ini untuk pergi kepada Bapa. Ia memulai pekerjaannya oleh karena Sang Bapa. Ia melaksanakan pekerjaannya untuk Sang Bapa. Dan akhirnya setelah semua usai, ia pergi pulang kembali kepada Sang Bapa. Beralih dari dunia ini kepada Bapa adalah sebuah prinsip hidup. Ia mempunyai 3 fungsi vital. Beralih kepada Bapa, pertama, memberi kejelasan dan penjelasan tentang hidup. Kedua, memberi kekuatan kepada hidup. Dan ketiga, memberi nilai dan harga kepada hidup. Mari kita membicarakannya satu persatu. Bagi banyak orang, hidup manusia adalah sebuah rahasia dan misteri abadi. Seluruh sejarah ilmu filsafat misalnya ditandai oleh upaya untuk menembus misteri ini. Sepanjang zaman, manusia terus bertanya, apa sebenarnya hidup ini? Dari mana saya datang? Kemana saya akan pergi? Bagaimana saya harus hidup? Ada berjuta-juta jawaban diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi pada hakikatnya berjuta-juta jawaban itu dapat dibagi menjadi 3 jawaban saja. Yang pertama, jawaban para filsuf dan para penyair. Yang kedua, jawaban para ateis. Dan yang ketiga, jawaban Yesus sendiri. Para filsuf dan para penyair sering menggambarkan hidup ini sebagai mimpi. Bisa mimpi indah, bisa pula mimpi sedih. Tetapi pokoknya seperti mimpi. Hidup ini datang dengan tiba-tiba dan juga akan berakhir dengan tiba-tiba. Laksana uap, sebentar ada, sebentar hilang. Kemana? Ke alam antah berantah. Seorang ateis memberi jawaban lain. Hidup ini tidak menuju ke alam antah berantah. Hidup ini tidak menuju kepada dunia kosong. Hidup ini menuju ke liang kubur. Begitulah yang satu mengatakan tidak tahu kemana ia pergi, sedang yang lain mengatakan hidup ini habis setelah mati, tidak kemana-mana. Yang satu menawarkan misteri, yang lain menawarkan ketiadaan. Mana yang akan kita pilih?
Baiklah, saudara sekalian, kita jangan menjatuhkan pilihan dulu sebelum mendengar jawaban ketiga yang diberikan Yesus. Injil mengatakan, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Hidup ini tidak menuju ke misteri abadi. Hidup ini juga tidak menuju ke ketiadaan. Hidup ini mempunyai tujuan yang pasti dan jelas. Ia menuju kepada Bapa, kembali kepada Sang Sumber hidup itu sendiri. Beralih dari dunia ini kepada Bapa, memberikan kejelasan dan penjelasan kepada hidup. Hidup kita lalu mempunyai makna, ada sasaran yang jelas, ada tujuan yang pasti. Alangkah menyiksanya bila hidup ini hanya membawa kita kepada kegelapan, dan alangkah kosong serta arti bila akhirnya hidup ini hanya membawa kita kepada ketiadaan. Namun kalau kita mengatakan beralih dari dunia ini kepada Bapa, maka itu berarti kita tahu kemana kita sekarang ini sedang menuju. Saudara sekalian, bukan saja beralih dari dunia ini kepada Bapa, memberi kejelasan kepada hidup, ia juga memberi kekuatan kepada hidup. Dengan itu kita tahu bahwa walaupun hidup ini sementara, ia cukup berharga. Kedua segi ini harus kita ingat senantiasa, sebab ada orang yang menyangka ia akan hidup selama-lamanya, tidak pernah berpikir bahwa suatu saat hidup ini akan berakhir, dan ia harus menghadapi pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan atau tidak dilakukannya di dalam hidupnya yang sementara itu. Orang-orang yang hidup sembarangan dan semena-mena, tapi ada pula yang menekankan hanya pada kesementaraan dari hidup ini. Mengapa kita mesti terlalu serius? Toh semuanya akan segera berlalu, kata mereka. Tentu saja hidup ini akan berlalu, tapi itu tidak berarti hidup yang sementara ini tidak berharga. Apa yang kita tanam di dalam hidup yang sementara ini, itulah yang akan kita tuai di dalam kehidupan kita yang kekal nanti. Jadi jangan ceroboh, jangan sembarangan. Beralih dari dunia ini kepada Bapa justru karena Yesus tahu bahwa ia akan pergi kepada Bapa, ia memanfaatkan waktu hidup dan pelayanannya yang begitu singkat dengan sebaik-baiknya, sehingga betul-betul bermanfaat dan berkat. Saudara sekalian, beralih dari dunia ini kepada Bapa, itu berarti kita tahu dari mana asal kita, kemana kita akan pergi, dan bagaimana kita harus hidup di tengah perjalanan, yaitu seperti Yesus yang merendahkan diri, melayani, memberi diri demi kesejahteraan dan keselamatan sesama. Inilah yang kita rayakan dalam Ekaristi hari Kamis Putih ini. Amin. Marilah kita melewati peragaan Yesus membasuh kaki para murid karena satu dan lain hal, terutama karena masih wabah COVID. Mari kita mengucapkan iman kepercayaan kita sebagai ganti acara ini. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita bersama Yesus yang berada di tengah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam,
Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada Sri Paus, para uskup dan para imam, agar dapat menunaikan tugas mereka sebagai imam, nabi dan raja dengan penuh cinta kasih. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi para awam yang membantu uskup dan imam sebagai pelayan umat. Bapa, karena kasih-Mu Engkau telah memanggil para pelayan umat, dan kepada mereka diserahi tanggung jawab untuk mewartakan Injil dan kerajaan surga. Bimbinglah mereka agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas berdasarkan cinta kasih Kristus. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi mereka yang menderita, Bapa, semoga para penderita mendapat perhatian dan kepedulian yang serius, serta pelayanan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Putra-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bagi paroki kita, Bapa, semoga pesan dan teladan cinta kasih Yesus yang kami dengar dan kami hayati malam ini mengobarkan semangat kami untuk semakin beriman dan semakin berbela rasa mewujudkan kehidupan bersama yang saling melayani, saling mencintai, saling mengasihi. Kami mohon ya Tuhan, doa kami. Bagi kita yang berkumpul di sini, Bapa, semoga pesan-pesan Kristus benar-benar tertanam dalam hati dan budi kami, sehingga kami berusaha mewujudkannya melalui pekerjaan dan tindakan-tindakan peduli bagi keluarga dan masyarakat. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Bersama umat wilayah rohani Santo Mikael, kita mohon kiranya Tuhan memberkati dan memberi kesehatan selalu untuk pengurus dan umat wilayah rohani. Bersama keluarga Sahiming Samsul, kita mohon berkat dan kesehatan selalu, terlebih dalam menyongsong Paskah. Bersama keluarga Tumewu Longdong, kita mohon doa bagi keselamatan jiwa untuk ayah terkasih almarhum Yanuaris Rumbayan Tumewu yang berpulang pada tanggal 12 November 2021. Bersama keluarga Dahua Hontong, kita mohon doa dan kesembuhan untuk orang tua Ibu Rosdeli Kiamani yang sedang dirawat di Rumah Sakit Walter Mongisidi. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai para dokter dan para medis yang merawat ibu ini, agar memberikan pengobatan yang bijaksana untuk ibu ini agar dia bisa sembuh dan bertugas lagi seperti semula. Kami mohon ya Tuhan, kabulkan doa kami. Allah
Allah Bapa Maha Pengasih, kami memberanikan diri memanjatkan permohonan ini karena dalam Putra-Mu telah Kau tunjukkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya, sebab kata-kata ini dimaksud sebagai doa Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan puji syukur 380. Sajian roti anggur ya Bapa, terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang tak sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah di surga terimalah. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat. Roti dan anggur wujudnya cinta dan tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambut. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus. Dimuliakanlah oleh seluruh 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi
satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, ingatlah kiranya akan perjanjian-Mu dengan kami pada saat kami bersyukur kepadamu atas Yesus, Putra kesayangan-Mu, yang telah mengorbankan diri bagi kami, agar dapat menjadi rejeki kehidupan bagi seluruh dunia dan segala zaman. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal dalam Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama para rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum beriman-Mu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan berseru.
Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudahlah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan usuk kami Benediktus Estefanus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu, ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkannya kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang benar, kekal, hidup dan hidup. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri tubuh dan darah-Nya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, sehari sebelum menderita demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan mengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri.
dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan bersirat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang bersirat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Laksana rasa rindu akan jiwaku rindu padamu Tuhan. 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku.
hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku padamu. Hanya Engkau Yesus, sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. 422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu. Ku berikan Pikulah dariku, padaku belajarlah sabar dan lemah lembut, maka hatimu. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku. Makanlah dan minumlah yang tersaji. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang kurindukan. Kau santapan jiwaku, seumurku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, ingatlah akan dunia ciptaan-Mu ini yang Kau tentukan sebagai tempat kediaman bagi semua orang, dan peliharalah ikatan dan hubungan kami dengan Dikau, agar kami tetap hidup dengan harapan dan iman yang mantap bahwa tiada kekuasaan ataupun kekuatan, tiada maut ataupun penderitaan yang mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja.
Yang pertama disampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus Pitinangun PR, yang telah mempersembahkan misa pada Kamis Putih ini, juga kepada para suster, PPA, Kostor Tata Laksana, Wanita Katolik Republik Indonesia, Santa Agatha, penyelenggara misa pertama Kamis Putih, Wilayah Rohani Santo Athanasius dan Wilayah Rohani Santo Mikael, dekorasi OMK Paroki Bunda Teresa Kalkuta, Gria Paniki Indah. Warta Paroki untuk besok Jumat Agung, pagi ada Jalan Salib dimulai pukul 7.00 bertempat di seputaran gereja paroki dan penyelenggara OMK Pusat Paroki. Kemudian pada pukul 14.30 Jumat Agung, OMK Unit Santo John Baptist de la Salle, dan 17.00 Wilayah Rohani Santo Thomas Becket dan Wilayah Rohani Santo Ambrosius. Sesudah ini kita akan mengikuti pemindahan Sakramen Maha Kudus, dilanjutkan dengan adorasi yang akan dipimpin oleh seksi liturgi. Terima kasih, selamat malam. Mari kita mengikuti upacara pemindahan Sakramen Maha Kudus. Sesudah itu, kain-kain altar akan dibuka sebagai lambang Yesus yang ditanggalkan pakaiannya. Puji syukur 555.
malam jam akhir hidupku di kebun jiwaku menggeletar kau tenang. Umat sekalian, kita akan mengadakan teguran. Kertas-kertas yang dibagikan di bangku itu yang digunakan pada saat adorasi. Silakan dipegang dan kita akan doa bersama-sama. Kertas yang ada di bangku masing-masing. Kita menyanyikan lagu dari teks Ekaristi Sakramen Maha Kudus. Ekaristi Sakramen Maha Kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti, oh santapan rezeki umat Allah yang berziarah menuju surga. Malam-malam serta para suci mengaturkan bakti penuh hormat. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Marilah berdoa. Kita doakan bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur, Engkau mewariskan kepada kami peringatan akan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Engkau hadir secara nyata bagi kami dalam merupa sakramen Maha Kudus. Engkau menghibur dan menguatkan kami selalu ketika kami